Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karoma dan teman saya itu Dian Rahmawidianti. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang segmentasi dan targeting pasar jasa. Yang pertama yaitu pengertian mengidentifikasi segmen dan target pasar. Identifikasi target pasar merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategis pemasaran. Dalam situasi di mana konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen pada segmen tertentu. Ada dua komponen dasar dalam segmentasi pasar, strategi dan analitis. Yang pertama yaitu strategi segmentasi pasar, dimaksud untuk mengarahkan kegiatan pemasaran pada segmen yang dipilih atas dasar kebutuhan dan karakteristik tertentu. Yang kedua yaitu analitis segmentasi pasar, dimaksud untuk menentukan target. Ini berarti analitis segmen pasar harus ditentukan lebih dahulu sebelum strategi pemasaran dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi pasar adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjualan melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk semua pembeli. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan kemudian berjuang pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu daerah 4 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu pemasaran segmen, yang kedua yaitu pemasaran cekruk, dan yang ketiga yaitu pemasaran lokal. Selanjutnya yaitu pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas pemasaran adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Segmen preferensi terdiri atas yang pertama yaitu preferensi homogen. Ada ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Yang kedua yaitu preferensi terdifusi. Preferensi terdifusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Jika ada beberapa merek pasar, masing-masing ingin memposisikan diri dalam ruang persaingan dan memperlihatkan perbedaan nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dan preferensi konsumen. Selanjutnya yaitu preferensi kelompok. Preferensi ini dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dian Rahmawidianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawidianti, NIM 190301135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul Karoma, yaitu pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Contoh, suatu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mobil sewa bandara untuk pelancong bisnis dan liburan. Maka enterprise menyerang pasar penggantian asuransi beranggaran rendah dengan menyewakan mobil terutama kepada pelanggan yang mobilnya rusak atau dicuri, dengan menciptakan asosiasi unik terhadap biaya rendah dan kenyamanan dalam pasar ceruk yang terabaikan. Enterprise menjadi sangat menguntungkan. Pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh disebut pemasaran akar rumput
kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Dasar segmentasi pasar konsumen. Untuk mensegmentasikan pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas, yaitu 1. Beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikologis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan. 2. Berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat perimbangan perilaku seperti respon konsumen terhadap manfaat, alasan penggunaan, atau merek. Lalu peneliti melihat apakah ada karakteristik yang berbeda untuk setiap segmen respons konsumen. Yang ketiga, segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Yang keempat, salah satu alasan demografis begitu populer bagi pemasaran adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel sama yang kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain, memperlihatkan satu kumpulan variabel untuk mensegmentasikan pasar bisnis. Variabel demografis merupakan variabel yang paling penting, diikuti oleh variabel operasi sampai karakteristik pribadi pembeli. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang ke-1, konsentrasi segmen tunggal. Segmen pasar tertentu dapat berubah ke arah berlawanan atau pesaing mungkin memasuki segmen. Yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut. Yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Yang keempat adalah spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan nama semua produk yang mungkin mereka perlukan. Hanya perusahaan yang sangat besar seperti Microsoft atau pasar piranti lunak. Demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.